kala 2 itu apa? Nah, itu persalinan kan macam-macam ya. Ada kala 1, ada kala 2. Apa bedanya dengan kala 1? Kalau kala 1 pembukaan, kalau kala 2 bayi sudah masuk keluar. Jadi kalau kala 1 itu mulai dari tidak ada pembukaan, jadi dia sudah mulai masuk fase persalinan, lalu kemudian dia sampai pembukaan lengkap ya. Ini papan tulis atau bukan? Bukan. Iya, papan tulis dokter. Jadi Ada spidol. ininya ya. Nah, jadi bayi itu kan kita tahu dia adanya di dalam rahim seperti ini ya. So, ini ada cervix atau mulut rahim. Jadi janin tuh ada di sini ya. Waktu hamil dia di dalam sini sampai 9 bulan. Lalu ketika dia melahirkan, rahim ini mendorong ya. Jadi sebenarnya yang tepat namanya bukan kontraksi, retraksi deh, karena setiap kali dia mendorong dia nggak balik lagi ke atas gini. Kan kalau baik dorong keluar masuk nggak seperti itu ya. Tapi dia dorong terus seperti ini sampai bayinya bisa turun. Jadi yang terjadi itu di sini adalah dia mengalami kontraksi, lalu dia tetap gini. Nah, jadi dia jadi akhirnya bayinya terdorong terus ke bawah ya. Ya, tapi kita tetap menyebut kontraksi karena kan adanya kontrak dari otot polos dari uterus. Nah, jadi nanti di sini bertambah tebal. Yang di sini bertambah tipis karena ketarik ke atas, sebagian besar ototnya nanti akan ada di atas. Dengan ini bertambah tebal, bayinya tambah turun. Ya, itulah namanya proses persalinan. Nah, kalau masih di dalam rahim belum ada persalinan, dia seperti ini bentuknya ya. Kalau sudah mulai masuk ada persalinan, dia bentuknya bagaimana? Kalau pembukaan 1 tuh apa sih? Yang mana? Yang buka? Ini ya, mulut rahim. Jadi mulut rahim ini atau cervix itu seperti mulut. Memang mulut ya. Jadi dia sebenarnya pintu. Jadi kenapa kok bayi itu nggak brojol keluar? Karena dia tuh di cervix ini sangat kuat. Saat dia tidak membuka, kalian bayangkan ya seperti tangan kalian begini. Nah, saat dia membuka, dia begini ya. Membukanya ini kenapa sih? Terdorong oleh kepala bayi. Bayi itu kalau dia menekan di sini, ini dia akan membuka. Ininya mulai membuka ya, cervix yang mulai membuka. Lalu ini yang tadinya tebal dia mulai menipis ya kan? Tertekan jadi tipis kan? Tertekan lama-kelamaan. Ya kalian bayangkan ya, balon gitu kan, atau suatu wadah atau karung gitu ya dari karet, kalau didorong-dorong terus lama-lama kan dia akan terbuka. Itu yang terjadi pada proses persalinan. Jadi harus ada yang namanya kontraksi, di mana kekuatan rahim yang jadi dia mendorong bayinya itu, ya ini kan bayi kayak dilepeh kan sama rahimnya kan, didorong sampai dia keluar. Itulah yang kita sebut sebagai persalinan. Ya. Jadi kalau misalnya dia masih pembukaannya masih satu tuh maksudnya 1 cm deh. Kalau kalian masukkan jari kalian ya ini ya 1 cm kurang lebihnya. Kalau 2 cm ya mungkin begini lah, kurang lebih 2 cm, 3 cm lah. Ini apa sih yang ada di dalam situ, apa sih? Kalau dia letaknya kepala ya kalian akan meraba kepala. Jadi yang menyebabkan dia terbuka itu karena kepala janinnya yang mendorong. Jadi dia mulai sedikit terbuka sedikit. Cervixnya yang tadinya cervix itu dia biasanya sekitar 4 cm ya panjangnya. 4 cm itu kurang lebih segini atau 3 cm lah. Dia menipis jadi tinggal 2 cm tapi sudah mulai terbuka begini ini ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya sudah ini ya dia sudah menipis tinggal sudah nggak ada lagi cervixnya di sini. Ini mungkin tinggal berapa setengah senti gitu ya, kepala janinnya sudah di sini. Nah yang tadinya di sini ya, tadinya dia di dalam, sekarang kepalanya ada di sini. Nah ini cervixnya sudah hampir sudah nggak ada ya, pintunya sudah hampir terbuka 100%. Ini yang namanya pembukaan lengkap ya. Jadi pembukaan lengkap itu artinya kepala janin itu sudah keluar dari rahim, terus kemudian dia akan masuk ke vagina. Vagina kurang lebih berapa panjangnya? 7 sekitar 15 cm ya. Jadi panjang. Jadi dari sini ke sini tuh lama loh. Kalau preemie bisa sampai 2 jam ya. Kalau di sini ya masih jauh ya. Ini dia belum masuk. Jadi dia mulai turun sampai ke sini, lalu dia sampai ke sini. Nah, kalau masih proses persalinan sini kita sebut kala 1. Kalau sudah sampai persalinan di sini ya, dia sudah pembukaan lengkap. Ini sudah kalian sudah tidak bisa lagi meraba cervixnya, kepalanya sudah betul-betul keluar dari rahim. Ini kita sebut sebagai kala 2 ya.
Jadi kalau misalnya dia di sini ya nggak bisa lahir, masih jauh. Kalau di sini kala 2 ini juga belum lahir sih, biasanya dia turun dulu kepalanya. Pada multipara atau anak kedua, anak ketiga dia lebih cepat turunnya karena biasanya jalan lahirnya sudah lebih elastis ya. Tapi kalau anak pertama biasanya lebih lama. Sehingga kadang-kadang, nah kalau sudah sampai di sini, di belakang ini kan rektum deh, ya kan? Di belakang ada rektum, ada anus. Biasanya kepala janin itu apalagi kalau sudah sampai di sini ya, udah deket ini misalnya vulva gitu ya. Ini vulva di sini, dia sudah di sini, dia akan menekan rektum. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ibunya terasa pengen mengejan ya. Kalau kalian ada sesuatu di depan anus gitu rasanya gimana? Iya kan? Hasrat ingin mengejan ya kan? Kadang-kadang pagi hari kok tiba-tiba sakit perut itu karena sudah nyampe di situ bedanya ya. Nah, ini juga kepala janin ini juga sama rangsangnya. Jadi kalau bagian di situ itu dia teregang, terdorong oleh sesuatu apapun itu, dia akan rangsang ingin mengejan. Jadi ini sesuatu yang alami. Ibu itu kalau janinnya udah sampai di bawah dia pasti pengen ngeden gitu ya. Jadi itu alami. Nah, sebenarnya yang melahirkan janin itu adalah kekuatan dari rahim. Rahim itu kontraksinya sangat kuat ya, kontraksinya sangat kuat sehingga dia kontraksinya itu akan mendorong bayi yang tadinya ada di dalam kafum abdomen ya kan, sampai keluar ke vagina, keluar ke vulva, keluar ke dunia luar ya, keluar ke dunia. Nah, dibantu oleh tenaga ibu. Kalian tahu kan vulva itu sekecil apa ya? Kalian tahu vagina itu sekecil apa? Kalian tahu kepala bayi sebesar apa ya? Ini mirip sama bayi betulan ya, sebesar ini. Kok bisa keluar ya? Jadi memang ada tenaga dari rahim yang kuat, lalu tenaga dari kontraksi ibu ya. Jadi di sini nanti kalian, bukan di sini kalian pimpin, buka 8 jangan dipimpin dulu, jangan boleh mengejan dulu karena apa, mengejan itu akan bikin lelah. Jadi mengejan itu hanya kalau dia sudah mau lahir ya. Kapan mengejan itu sebaiknya? Sudah pembuka lengkap dan ini Sudah kepala bayinya sudah turun ya, jangan di sini. Jangan di sini, nanti kelamaan ngejennya. Waktunya bayinya mau keluar, ibunya sudah lengkap. Jadi sebaiknya di mana? ya sudah masuk hot 4. Ya betul, jadi minimal HOTS 3+, atau yang paling bagus adalah di HOTS 4. Itu lihatnya dari mana? Sudah masuk PAP atau belum? Ini simfisis ya. Ini simfisis. Punya simfisis semuanya? Punya. Nanti diraba sendiri-sendiri ya simfisisnya. Ini namanya tulang simfisis ya. Jangan meraba punya temannya ya. Raba sendiri. Jadi ini simfisis ya. Jadi apa namanya, yang halangan terakhirnya bayi itu tulang ini ya. Jadi dia harus ngelewatin ini loh deh. Ini kan jalannya sempit ya. Ya, kalau dia kepalanya lebih besar dari tulang ini bisa lahir nggak? Nggak bisa. Namanya CPD, Cephalopelvic Disproportion. Kalau ini adalah panggul bawah ya. Kalian nanti kan udah pelajari ya, panggul atas itu yang mana, panggul tengah yang mana, panggul bawah yang mana. Ya, jadi panggul itu bentuknya kan seperti mangkok begini. Kalau dia sudah di trimester akhir menjelang persalinan, kepala bayi itu sudah masuk ke pintu atas panggul, ya, PAP, pintu atas panggul. Nah, jadi kalau bayi itu sudah sampai di ujung begini ya, ini vulva nih, dia sudah sampai di sini. Apalagi kalau misalnya ini contoh, ini vulva menutup ya, vulva menutup. Kalau dia sudah sampai di ujung sini, ini kepala bayi, vulvanya di sini ya kan? Kepala bayinya sudah membuka vulva. Ini yang paling ideal kalian lakukan pimpinan persalinan. Ya, jadi pertama dia akan memberi kesempatan pada vulva itu untuk melebar dulu. Akhirnya dia elastis, harapannya tidak robek ya. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya kondisinya emergency, contoh detak jantung janinnya menurun, bradikardi, fetal distress, kalau itu memang harus cepat kalian lahirkan. Tapi kalau enggak ya sudah, DCJ-nya masih bagus, biarkan aja ya. Nah, setiap kali terjadi kontraksi, bayi itu kan akan tertekan, kepalanya tertekan, tali pusat tertekan, biasanya detak jantungnya akan turun ya. Tapi bayi yang sehat itu begitu sudah dilepas, oksigennya mengalir lagi lancar, maka detak jantungnya akan naik lagi, bahkan dia akan lebih tinggi. Itu sehat. Jadi setiap kali habis kontraksi kalian harus apa? Harus observasi DJJ-nya ya. Jadi kalian taunya dia fetal distress atau enggak habis selesai kontraksi. Jangan pas kontraksi. Kalau kontraksi biasanya dia akan agak turun ya, agak turun atau turun. Tapi kalau dia sehat, setelah selesai dia akan kembali normal lagi, gitu ya.
Jadi untuk mengetahui dia ada fetal distress atau enggak, kalian lakukan pemeriksaan DJJ setiap kali selesai kontraksi ya. Nah, jadi ini namanya crowning. Crowning itu artinya kepala bayinya itu sudah betul-betul di ujung. Nah, kenapa kita lakukan pimpinan saat itu? Karena berarti itu sudah pasti kepala janin melewati tulang simfisis. Artinya sudah pasti tidak ada CPD. Artinya kalau kalian pimpin dia akan lahir gitu ya. Nah, jadi ini kepalanya sudah keluar, vulvanya sudah terbuka begini ya. Nah, disinilah sebaiknya kalian lakukan pimpinan persalinan saat sudah terjadi namanya crowning. Crown itu apa? Mahkota. Mahkotanya apa? Vulva. Iya, vulva ya. Jadi ini kan kepalanya membuka vulva seperti ini. Jadi kayak bayinya tuh kayak pakai mahkota. Jadi gitu ya. Jadi ketika kepala membuka vulva ya boleh juga sih kalau dia belum HOTS 3+ itu artinya ini kan tulang simfisis ya. Tulang simfisis kepala bagian terbesar janin. Bagian terbesar janin tuh yang mana? Ini ya. Ya. Sini itu sudah melewati pintu, melewati simfisis, tepi bawah simfisis. Nah, jadi kalau misalnya dia masih di ujung sini ya, nah contoh begini, nah, dia masih di sini, ini kan belum melewati ya. Tapi kalau misalnya dia sudah melewati, ini artinya dia pasti sudah tidak ada CPD. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, jelas ya. Jadi kita kan hari ini hanya belajar kala 2 saja ya, tapi kita juga belajar mengenai rangkaian sebelumnya. Jadi bayi itu ya saya review sedikit mengenai kala 1 ya. Jadi bayi itu ketika dia di dalam rahim ya, dia tuh biasanya posisinya miring kayak gini ya. Kalau nggak punggungnya di kiri, ini kan kirinya ibu ya, atau punggungnya di mana? Di kanan. Jadi dia masuknya begini, jadi ya. Jadi dia tuh nanti masuknya begini, lahirnya juga dia begini, dia nggak bisa bolak-balik begini, enggak, jadi dia begini aja ya. Kecuali kalau dia kecil, ya. Kalau sudah ini rahimnya kan begini, rahimnya tuh ketat sekali, jadi bayi itu nggak bisa bergerak ya. Jadi bayi seperti ini. Nah, apalagi pindah alam ya. Gila banget enggak? Jadi dia akan masuk pintu atas panggul itu dengan posisi seperti ini, ya. Pintu atas panggul itu bentuknya begini deh, ya. Jadi dia oval seperti ini sehingga yang masuk dia diameternya begini, ya. Di tengah panggul nanti dia berubah diameternya jadi begini. Kira-kira kepala bayi jadi bagaimana? Noleh, ya nggak kebalik ya. Tapi bayinya noleh ya. Yang tadinya dia begini, lalu kepalanya jadi begini. Oke, kepalanya top, badannya tetap dengan sendirinya, karena kan dia menyesuaikan, dia kan didorong-dorong, dia mengikuti jalan lahirnya. Jadi jalan lahirnya begini, jadi begini ya. Jalan lahirnya begini, dia begini. Nah, jadi di tengah sini, ini tapi nggak ada ya. Ibaratkan kalian paham ini dia diameternya oval begini. Lalu ketika dia sampai pintu tengah panggul, dia akan ngikuti jalannya, karena jalannya tuh begini, ovalnya tuh ke atas. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia kepalanya itu noleh dari samping begini. Kalau misalnya ini punggungnya di kiri ya, punggung kiri dari samping begini dia akan kepalanya noleh. Nah, makanya ini sebenarnya badannya nggak ikut noleh ya, badannya tetap begini. Yang noleh cuma kepalanya, jadi dia begini noleh. Itu namanya adalah putar paksi dalam, ya. Nah, putar paksi dalam. Jadi sampai di sini. Ini kalian bayangkan punggungnya tetap di sini ya, tapi kepalanya noleh begini. Nah, ini namanya putar paksi dalam untuk menyesuaikan arah dari bentuk panggulnya. Setelah, jadi dia nanti keluar tuh akan dalam keadaan begini deh. Nah, setelah dia keluar, nah dia kan sebenarnya badannya masih begini, kepalanya noleh begini ya. Kira-kira bagaimana kalau dia udah keluar? Balik begini ya, itu namanya putar paksi luar. Gitu ya. Jadi nanti kan ada di situ baca setelah kepala bayi mengadakan putar paksi luar baru kalian pegang kepalanya. Jadi kalian tunggu aja dia putar paksi luar dulu ya. Jangan kalian tarik kepalanya dalam keadaan dia begini. Udah tarik-tarik kan dia kan nanti nggak lahir-lahir panik bingung ya kan. Jadi kalian harus mengerti dulu fisiologinya atau mekanismenya dia turun itu seperti apa ya. Jadi dia putar paksi dalam dulu, setelah itu dia
Setelah keluar kepalanya, lalu dia akan kembali ke sumbu tubuhnya. Sumbu tubuhnya kan ngadep ke depan gitu ya. Nah, jadi kalau gini nanti kalian melahirkannya setelah kepalanya. Nah, ini kalian lihat ya, di sini bahunya kan nyangkut di sini ya. Karena itu nanti pada saat melahirkan sudah keluar nih kepalanya ya. Ya, nanti tuh kepalanya tuh akan ditarik ke bawah gini loh. Nah, kalau ditarik ke bawah lihat apa yang terjadi. Bahunya keluar ya. Jadi kalian tuh bukan tarik gini ya bayinya. Nanti tuh akan ditarik curam ke bawah dengan cara biparietal ya, sehingga sampai bahu depannya lahir. Kalau sudah bahu depannya lahir, baru kalian lahirkan bahu belakangnya. Nah, ini bagian yang paling gede dari bayi itu adalah kepala dan bahunya. Kalau ini sudah lahir, ini kan kecil nih. Ini nanti akan kalian tinggal menyangga supaya bayinya tidak jatuh. Ya. Oke, sudah paham ya? Nangis orang tuanya. Sampai jatuh. Lah iya, kamunya yang nangis juga kalau sampai jatuh. Aduh, gimana? Dituntut dong nanti ya. Jadi sebelum melahirkan tentunya udah paham ya? Proses-prosesnya bisa membayangkan ya. Jadi bukan bayi itu dia rucut gitu, enggak ya, tapi dia melalui suatu proses ya, proses yang kalian tuh harus paham. Nanti putar paksi dalam tuh apa, putar paksi luar tuh apa, karena nanti akan berkaitan dengan cara kalian untuk menghandle bayinya ini ya. Jadi kita tunggu sampai bayinya sudah gimana tadi, di HOTS. Jadi nggak cuma pembukaan lengkap ya, pembukaan pada VT kalian dapatkan pembukaan, Investment itu penipisan ya. Ini tadi kan cervix masih tebal, lalu dia menipis, tadinya 100% menipis jadi 50%, menipis jadi 25%. Kalau sudah lengkap tidak ada lagi penipisan, 100% sudah tipis cervixnya karena sudah hilang ya. Terus dia investmentnya 100%, kepalanya di HOTS 4 atau HOTS 13. Boleh kalian lakukan kegiatan persalinan ya, apalagi kalau kepala membuka vulva itu berarti HOTS 4 ya. Lalu Itu ininya denominator apa ya, ini loh, kasih clue. Denominator itu adalah bagian terendah janin ya. Jadi denominator tuh kalau kalian raba, ini kan kalian nggak bisa lihat kepalanya toh, ini kan lubang ya. Kalian tuh hanya bisa meraba dengan VT. Kalian meraba bagian terbawah janin tuh apa? Ini namanya adalah ubun-ubun ya. Ini ubun-ubun apa? Kecil depan. Ubun-ubun Besar ya, atau sebut apa? Sinsiput ya. Ini adalah ubun-ubun kecil atau oksiput ya. Jadi bayi itu, nah sekarang kalian bayangkan nih, semua bisa lihat ke sini ya. Ini tuh diameter kepala bayi ya. Ini diameter. Ini gimana? Besar ya. Ini gimana? Besar ya. Jadi bayi itu dia paling bagus itu posisinya adalah kalau dia fleksi sempurna. Fleksi itu apa? Menunggu Ya, sempurna. Sehingga nanti yang keluar tuh ini. Kalian raba yang paling bawah apa? Ubun-ubun kecil ya. Jadi ubun-ubun kecil tuh letaknya di sini. Jadi kalau bayinya nunduk sempurna, yang keluar tuh diameternya ini loh, Dek. Gede mana sama ini? Gedean ini kan, yang lebih gampang lahir yang mana? Ini namanya oksiput. Nah, oksiput. Jadi denominator itu adalah bagian terbawah yang kalian raba pada saat dia mau lahir. Namanya oksiput ya. Jadi kalau di bawah berarti ini fisiologis. Fisiologis itu artinya apa? Berarti dia posisinya tuh paling bagus. Ini paling kecil. Kepalanya paling kecil. Kalau paling kecil kan berarti dia gampang lahirnya ya. Kalau lebih besar gimana? Susah lahirnya, bisa sampai bahkan macet atau tidak bisa lahir ya. Mungkin kalian pernah dengar nggak bisa lahir ya gitu. Jadi kalau bayi itu dia melewati jalan lahir, memang dia ditekuk-tekuk begini deh supaya kepalanya begini. Kalau kepalanya begini, maka yang masuk jalan lahir itu adalah diameter terkecilnya ya. Jadi kalian bisa tahu, kok tahu diameter terkecil ya, karena yang kalian raba itu adalah oksiput ya. Oksiputnya tuh nanti dia akan di sini ya. Jadi oksiput atau kalian boleh bilang ubun-ubun kecil juga boleh ya. Jadi kalau ini fisiologis yang kalian raba denominatornya apa? Oksiput. Atau boleh juga ubun-ubun kecil ya. Nah kalau dia masih di atas, masih putar paksi dalam, oksiputnya di mana? Ini kalau udah mau lahir oksiputnya di mana?
Putar Dia pas di begini dalam. kan? Nah, dia di anterior seperti ini. Jadi ini anterior ini kan depan, ya kan? Depannya ibu. Kalau posterior belakangnya ibu. Jadi dia ubun-ubun kecilnya sudah di anterior. Artinya dia posisinya benar-benar fleksi sempurna. Kalau bayinya masih begini, ini namanya ubun-ubun. Misalnya dia nih di sebelah apa nih, kiri ibu ya, kiri depan, ya kan? Artinya berarti kalian tahu nih bayinya nih tengkurap, jadi posisinya udah bener ya. Kalau dia begini gimana? Ubun-ubun kecil. Nah kalau gini nih, ubun-ubun kecil di posterior ya. Ini ada juga ubun-ubun, ini berarti bayinya terlentang ya. Ada juga posisi seperti ini. Bayinya nggak begini ya, tapi dia begini. Ini lebih besar, ya kan? Nah biasanya yang kalian bisa raba apa? Sensitifnya ya, ubun-ubun besar. Ini namanya letak puncak. Puncak itu begini. Nah ini kadang-kadang susah lahir atau tidak bisa lahir ya. Kalau dia ndangak lagi apa yang kalian dapatkan? Muka, ya, namanya letak muka. Ya, jadi dari VT ini kalian harus bisa menyimpulkan dia apa, denominatornya apa, kira-kira bisa lahir normal atau tidak. Ya, jadi kalau VT-nya sudah bisa kalian pimpin apa? Pembukaan, investment, terus kepala ya, disebut dulu kepala ya kan, ada juga yang sungsang ya kan, kepala, denominator, ubun-ubun kecil atau occiput dia sudah di depan ya, kepalanya di HOTS 3, 4 atau 4, jadi dia ke bagian terbesarnya sudah melewati simfisis. Bawah dari simfisis. Itu ya Dek ya. Paham ya? Jadi kalau sudah di sini baru kalian boleh memimpin ibunya mengejan. Kalian mimpin ibunya mengejan tuh saat ada kontraksi ya. Jadi jangan ibunya suruh ngeden terus, capek ya. Jadi saat ada kontraksi itu kan kalau dia ada kuat, maka dalam 10 menit ada berapa? 3 sampai 4 kali atau 3 sampai 5 kali. Terus kemudian durasinya ya 35 sampai bisa sampai 40 atau bisa sampai 60 detik tiap kali kontraksi. Lalu di antara itu dia ada fase relaksasi namanya. Jadi dia nggak terus-terusan. Dia datang misalnya selama 45 menit kontraksi, ini bayinya kedorong nih. Turun ya. Setelah itu dia berhenti kontraksinya. Relaksasi dulu. Lalu datang lagi nanti. Jadi dalam 10 menit itu tuh bisa sampai 3 kali, 4 kali ada kontraksi. Ya berarti tiap 3 menit sekali atau tiap 5 menit sekali ada kontraksi. Jadi kalian memimpin ibunya mengejan saat ada kontraksi. Kontraksi kan bisa diraba. Kalian raba uterusnya keras ya. Berkontraksi atau ibunya sudah mulai merasa sakit, itu kalian pimpin untuk mengejan. Ya, jadi kapan pimpinan mengejan? Saat ibu merasakan kontraksi. Ya. Oke. Nah, jadi itu. Terus kemudian sebelum memulai tentunya kalian siapkan alat-alatnya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk persalinan ini kalian nggak ada alat khusus deh. Kecuali kalau misalnya kalian harus melakukan episiotomi ya. Episiotomi tidak rutin, boleh dilakukan kalau ada indikasi, misalnya contohnya fetal distress ya, atau jalan lahirnya terlalu sempit, atau ininya jaringannya terlalu tebel sekali gitu ya, susah di ini, boleh kita bantu dengan episiotomi. Tapi episiotomi tidak rutin ya, jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak. Terus ada juga ini alat untuk memecahkan selaput ketuban, bisa untuk dilakukan kalau misalnya kontraksinya tidak bagus, bisa kita pecahkan selaput ketubannya ya. Jadi kita masukkan, jadi selaput ketuban itu sangat tebal, kita susah kalau mau memecahkan, jadi kadang-kadang kita perlu alat ini ya, ujungnya tajam. Tapi kalau enggak juga tidak perlu, dia sampai lahir nggak pecah ketubannya juga nggak apa-apa ya, jadi itu nggak masalah, mau dipecahkan juga boleh. Kadang-kadang kalau misalnya dia susah turunnya, kadang-kadang bisa kita pecahkan, kepalanya mungkin jadi lebih gampang turun. Jadi alat-alat yang kalian perlukan, jadi untuk persalinannya nggak ada alat khusus ya, kecuali kalian perlu episiotomi. Nah, alat-alat yang disediakan di sini apa sih? Ini adalah alat untuk memotong tali pusat janin ya. Jadi tali pusat janin itu nanti kalian akan potong di sini ya. Jadi sekitar 2 atau 3 cm dari umbilikusnya. Nah, ini namanya klem tali pusat ya. Nanti kalian klem. Ini kalau sudah terklem, ini sudah terklem jadinya seperti ini, kecepit dia. Ini, tapi ini nggak kita klem dulu ya. Jadi nanti diklem di satu tempat di sini, klek, lalu kita klem dengan
foam clamp ini ya, kalian klik di sini. Nah, jadi kan di daerah sini sudah tidak ada aliran darah lagi, maka bisa kalian potong di antara dua tempat ini untuk memisahkan bayinya dari plasentanya ya. Jadi bayinya bisa dirawat, ari-arinya bisa disimpan gitu ya. Nah, kalau misalnya bayi itu lahir, dia ada lilitan tali pusat seperti ini ya. Kalau lilitan tali pusatnya longgar ya, ini kalau tali pusatnya tuh lilitannya nggak terlalu melilit ya deh ya, longgar aja seperti ini bisa kalian ginikan aja. Nah, kalian tarik terus lepaskan dari sini ya. Oke. Tapi kalau misalnya lilitannya terlalu erat, misalnya lilitannya erat sekali gitu, seperti ini, kalian keluarkan, dia nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya lilitannya terlalu erat, maka boleh kalian potong dulu tali pusatnya. Jadi kalian klem di sini. Kalau enggak kan susah ini bayinya lahir ya. Kalian klem di sini, klem tali pusat, diklem di sini, lalu baru kalian potong di tengah-tengahnya. Cara memotongnya, kalian harus selalu melindungi bayi ya. Jadi di tengah ini kalian masukkan tangan kalian dulu begini. Terus ini namanya gunting tali pusat. Dia bentuknya melengkung ke atas gini ya. Karena apa? Untuk memastikan bahwa kita tidak melukai bayi. Jadi begini, kalian harus selalu bisa melihat ujungnya di mana. Kalian potong satu kali aja gitu ya. Nggak boleh begini ya deh ya, terbalik ya. Nah, ini kenapa kok tali pusat itu guntingnya begini, karena agar tidak kalau misalnya gunting tali pusat itu dia tajam, misalnya contohnya kayak gunting ini ya, nah ini kan guntingnya bisa kena kan bayinya ya. Jadi selalu kalian lindungi dengan tangan kalian ya. Terus kemudian kalau melakukan episiotomi, ini namanya gunting episiotomi nih ya. Jadi gunting episiotomi itu sudah ada ukurannya. Jadi kalian memotong tuh sepanjang ini, nggak boleh motong dikit-dikit kurang ya, dikit-dikit kurang, enggak. Jadi kalian potong tuh sepanjang ini sudah ada ukurannya. Potongnya hanya satu kali dan sepanjang ini. Ujungnya ini ada yang bagian dalam itu ada pelindungnya ya. Nah, jadi kalau kalian melakukan episiotomi ya, contohnya begini ya. Jadi episiotomi itu ada episiotomi medial, ada yang mediolateral. Jadi agak ke samping, tapi dia miring begini ya. Bisa kanan, bisa kiri ya. Caranya juga sama. Di bawah sini kan ada kepala bayi, ya kan? Kalian juga kalau melakukan episiotomi setelah sebelumnya di anestesi infiltrasi ya, kalian masukkan dulu jari kalian dua seperti ini di tempat yang mau dilakukan episiotomi. Misalnya, oh ini sudah diinfiltrasi tadi, kalian masukkan dulu kepala tangan kalian melindungi kepala janin, lalu masukkan gunting episiotominya. Nggak boleh dikit-dikit gini ya, langsung masuk semua. Lalu kalian gunting satu kali saja, krek gitu ya. Nggak boleh dikit, kurang. Ini bukan tahu tek ya. Ya. Ini langsung udah ada ukurannya. Ya, cukup satu kali aja. Jadi biasanya hanya satu episiotomi yang diperlukan. Makanya kan dalamnya ada yang tumpul ya deh, supaya tidak melukai kepala bayi dan tidak merusak jaringan. Kalau yang sini biasa ya. Jadi diingat-ingat ya, ini namanya gunting episiotomi. Nah, kalau untuk persiapan yang lain ya, kalian persiapkan apa? Persiapannya ya APD harus dipersiapkan ya. Lalu untuk persiapan bayinya, mengeringkan bayi, handuk, menghisap lendir ya, menghisap lendir kalau misalnya bayinya ketubannya hijau ya, kita hisap lendirnya. Terus untuk menolong ibunya, biasanya ya ibunya mungkin ada kain ya, sama nanti juga ada kain untuk ada perlak, sama untuk membantu menahan regangan perineum. Jadi kalau kita itu tidak melakukan pertolongan dengan baik, perineum itu bisa robek. Robeknya kadang bisa sampai hebat, sampai ke mana nih? Sampai ke anusnya ya. Kalau sudah sampai ke anus gimana? Susah ya, jahitnya susah. Kadang-kadang rektumnya, sphincternya sudah nggak berfungsi, jadi dia nggak bisa nahan buang air besar, los, ya kan? Atau bisa juga terjadi fistel. Jadi dari anus ini ada hubungan ke vagina sehingga fesesnya bisa masuk ke vagina. Ya, jadi itu komplikasinya. Jadi saat ini melahirkan, kalian tahan begini. Ya. Jadi ini ditahan seperti ini ya, sehingga saat ada regangan ini masih ada tahanan sedikit. Jadi dia nanti akan lebih banyak melebarnya ke samping ya. Nah, lalu supaya dia tuh regangannya juga tidak berlebihan, kepala bayi ini
saat dia keluar, apalagi kalau ibunya ngedernya kuat gitu ya, kadang-kadang gitu ya, apa yang terjadi? Robeknya bisa besar. Jadi saat kepala bayi keluar itu kalau bisa ini kalian lakukan tahanan. Jadi mengendalikan, bukan nahan ya, bukan nanti kuat-kuatan sama ibunya ya, kalian ibunya ngeden kalian dorong dah. Jadi bukan didorong, tapi ini kalian kendalikan. Jadi kalau bayinya mau cepet-cepet begini kalian kendalikan, jadi dia pelan-pelan gitu ya, sehingga robekannya atau peregangannya juga lebih minim sehingga dia nanti mudah-mudahan tidak robek gitu ya. Nah, jadi yang di bawah kalian menahan perineum yang seperti ini ya, yang di atas ini melakukan mengendalikan keluarnya kepala ya. Jadi cara pegangnya seperti ini. Lalu setelah bayi lahir, ya bayinya kan lahirnya begini ya kondisinya, dia sudah keluar ini ya. Lalu setelah keluar dia akan mengadakan putar paksilual ya. Jadi kepalanya akan seperti ini ya, kembali mengikuti sumbu tubuhnya. Setelah kepalanya begini baru kalian lakukan, kalian pegang kepalanya secara biparietal. Parietal tuh pelipis ini ya. Jadi biparietal tuh artinya kalian pegang pelipis kanan ya. Kalian pegang pelipis kiri seperti ini. Lalu kalian tarik curam ke bawah sehingga bahu depannya lahir. Setelah bahu depan lahir, kalian lakukan tarikan curam ke atas sehingga bahu belakang lahir. Setelah dia lahir, nah ini nanti dia biasanya akan merucut begini deh. Kalian tahan ya. Jadi tangan kalian di bawah ke arah bokongnya sini. Yang tangan yang di atas ke arah kakinya. Nah, kalian pegang seperti ini ya. Gitu. Jadi biar nggak jatuh bayinya ya. Udah paham ya? Oke. Sekarang saya butuh volunteer 1 orang untuk membacakan langkah-langkahnya, 1 orang jadi penolong persalinan. Kamu Il. Siapa? Ayo, Il. 1 orang peraga. Aku bagian video kan. Siapa? Bapak-bapak. Ini ibu-ibu? Dokter Hikmatul Lailia. Ayo 1 orang. Ayo Il. Kelompok sana. Mumpung masih ada yang tak bacain. Loh, baca semua. Mumpung masih ada saya di sini, nanti saya bisa membetulkan ya. Nanti kalian pas ujian sudah nggak bingung ganti pegangnya ini. gimana gitu. Oke, ya kamu di sebelah sini ya. Batu Nah, sekarang kamu perkenalkan diri dulu kepada ibunya seperti biasa, mengucapkan salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Mira, dokter yang siang hari ini akan membantu persalinan ibu. Apakah ibu berkenan? Sudah. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu dan memakai APD. Dipakai dokter. Ya nggak usah wes. Ya ceritanya pakai ya. APD-nya apa aja? Apron, terus handscoon. Terus kalau bisa kalian pakai masker, Masker. pakai Google kalau bisa ya. Kalau kalian nggak tahu pasiennya ada hepatitis, HIV atau enggak ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu status infeksinya, kena mukosa kalian ya, mata atau mulut, maka bisa tertular penyakit infeksi. Tapi kalau misalnya dia sudah periksa hepatitis, HIV aman ya nggak apa-apa. Cuman ya tetap kalian lindungi diri kalian nih ya. Terus apalagi? Siapkan alat terlebih dahulu. Disebutkan namanya. Ya sebutkan. Ini untuk gunting episiotomi. Terus? Lalu ada klem untuk tali pusat. Ini klem tali pusat. Kalau ini chrome klem namanya ya. Atau kalian sebut klem aja juga boleh. Ini apa? Gunting tali pusat. Gunting tali pusat. Sama Terus? klem. Ya klem tali pusat ya. Kalau ini nggak harus ya. Terus? Udah habis gitu persiapan kamu udah, alat-alat sudah, identifikasi adanya tanda Persiapan bayinya apa? Siapkan Penghisap lendir ya. Terus? alat resusitasi, Alat resusitasi untuk bayi ya, penghisap lendir. Apalagi? Handuk. Handuk. Kain Kain sama bersih dan Penghangat. Ya, jadi lampu biasanya. Terus persiapan untuk ibu. persiapan untuk ibu, Alas. duk steril, Duk Partu ya, set. boleh duknya, partu set ini ya. set. Nah, terus kasa,
disinfecting set sama klorin 0,5%. Oke, untuk persiapannya ya. Nah, terus oh ya, ini sebenarnya kan kalian cuma belajar kala 2, tapi nanti untuk persiapan kalian siapkan juga oksitosin. Oksitosin buat apa? Nanti untuk melahirkan manajemen aktif kala 3. Kita nggak pelajari hari itu, tapi kalau persiapan kalian siapkan juga ya oksitosin. Kalau kalian ini harus harus sudah disiapkan ya. Ntar ya, saya ada telepon. Itu dokter tidur. Jangan di pause, jangan di pause. Oke. Biar masuk. Nggak usah nanti. Aku gabung sini nggak apa-apa kan? Aku gabung sini nggak apa-apa kan? Nggak boleh naik. Oh, bisa gak kasih Identifikasi aduh. adanya tanda impact kepala dia. Kepala sudah melewati batas bawah sensitif. Kepala membuka valva, ada di hot central, bagian terendah dari kepala yaitu ubun-ubun kecil atau oksifiknya dominasi. Di sana. Serius, ketika ibu sudah merasakan kontraksi, pimpin manajemen persalinan. Boleh hari Kamis nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Apa nyeri tadi ya pasiennya? Oh ya wes, Provenic sub 2 ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan ya. Dokter. Sampai mana tadi? Ya, dilanjutkan bacanya. Persiapan alat. Identifikasi adanya tanda impact kepala Nah, tua. apa tadi? Coach 30. Pembukaan dulu. Oh, ya, Pembukaannya Lengkap. Terus Plasma 100%. ada di hot 3 atau hot 4. Letaknya kepala. bagian terendah Terus janin, denominatornya oksiput depan ya. Oksiputnya harus di depan atau boleh kiri depan atau kanan depan nggak Depan. apa-apa, agak miring sedikit ya, tapi harus di depan. Depan. Berarti dia kan begini. Kalau dia di belakang gimana? Gini ya. Iya, Ini betul. susah nanti lahirnya. Terus kepala sudah melewati batas bawah simfisis. oke. Berarti kalau udah batas bawah simfisis kan paling nggak dia minimal HOTS 3+ atau di HOTS 4. Terus Sudah. Duh. Oh, Lagi. ini kontraksi di Nah, persalinan. jadi bagaimana cara memimpin persalinan? Bersamaan dengan kontraksi, ibu dipimpin untuk mengejar. Ya, jadi kamu bilang, Bu, ini kontraksi. Iya, Bu, silakan mengejar gitu ya. Baik Bu, Jadi silakan mengejar. ya, mengejarnya itu seperti buang air besar. Selama ada kontraksi, ibunya suruh mengejar. Mengejar. Kalau kontraksinya sudah hilang, disuruh Berhenti, istirahat. ya. Posisi ibunya boleh boleh setengah duduk, boleh terlentang, boleh berdiri. Ya sebenarnya posisinya senyaman mungkin ya, tapi ibu biasanya sudah nggak kuat berdiri kalau ini. Biasanya dia tidur, tapi kepalanya agak tinggi sedikit ya. Boleh dikasih bantal atau boleh disangga. Iya, boleh. Terus Disinfeksi vulva dan ya dibersihkan deh. Kasa. dari dalam keluar. Pakai pinset ya. Dok. Ya, boleh. Menggunakan kasa. Nah ini ceritanya ya. Nah gini, kalau membersihkan ini kan di sini biasanya ada fesesnya ya. Kalian bersihkan dari atas ke bawah, begini ya. Bersihkan dari atas ke bawah. Kalau ini sudah kena feses, buang ya. Bersihkan lagi satunya. Jadi dibersihkan ke bawah. Ya. Oke, terus Lakukan VT untuk pastikan pembukaan serviks. ya, sudah yang tadi ya, VT-nya. Terus Lakukan amniotomi jika ketuban belum pecah. boleh pakai ini ya. Jadi kalau seperti ini, Tinggal gitu aja. Dok. jadi kalian lindungi dengan tangan kalian, masuk seperti ini dia. Ya. Oh, tidak ditusuk. Enggak ditusuk. Ini dia dikait. Cuman kalian lindungi dengan tangan kalian ya. Jangan sampai ini melukai vagina ibunya. Jadi kalian masukkan seperti ini, masuknya ke arah selap ketuban. Ya. Terus Rendam tangan pelarutan klorin.
Ya, membersihkan ini. Jadi ini diganti lagi kan tadi habis kena feses, ya kan? Ganti handscoon. Ganti handscoon. Oke, Terus cek DJJ. Nah, cek DJJ kapan? Setiap selesai Kontraksi. Lalu Informasiin ke ibu jika pembukaan lengkap dan keadaan janin bayi. Minta bantuan keluarga untuk siapkan posisi ibu setengah duduk. Pimpin ibu untuk mengejan dengan kuat. Perbaiki jika tidak sesuai. Cek DJJ lagi setiap kontraksi uterus selesai. Jika tidak ada dorongan mengejan dalam 60 menit, minta ibu jalan atau jongkok. Letakkan handuk bersih di perut ibu untuk keringkan bayi. ya, jadi kalian siapkan handuknya ya. Terus Sini Letakkan handuknya. kain bersih Sini deh. dilipat sepertiga bagian. Nah, terus ini kain bersih, kalian lipat sepertiga begini ya. Dan ini nanti untuk kalian megang perineumnya. Kalian letakkan di sini, atau pakai ini aja ya, yang lebih besar ya. Nah, kamu lipat sepertiga, terus kamu taruh di bawah bokongnya deh. Nah, kamu lipat begini. Terus sepertiga gini, terus kamu letakkan di bawah bokongnya. Di bawah bokong ibu, Di bawah bokong ibu. Nah, ini buat apa? Nanti kalau kalian kan harus memegang perineumnya kan nanti. Kan kalian memegang, jangan langsung dipegang gini ya. Kalian pegangnya pakai kain begini ya. Gitu ya. Alah, nggak tahu. Nih, terus cuci tangan dan ganti handscoon steril lagi. Lalu nilai apa perlu episiotomi. nah ini kira-kira perlu episiotomi ceritanya. Gimana cara kamu melakukan episiotomi? Siapkan alat episiotomi. Siapkan alat episiotomi, Terus infiltrasi dulu ya. Infiltrasi infiltrasi. infiltrasi, Kita kamu infiltrasi ya. Ini mediolateral begini ya. Terus Anestesi lidokain. Mm-mm. Letakkan 2 jari di antara perineum dan kepala bayi. gimana tadi? Gini. Kamu masuk 2 jari begini, kamu masukkan di sini. Nah, kalau nggak praktek bingung kan gimana? Terus kalian gunting, masukkan tanganmu. Nah, kamu gunting situ, ya? Gitu. 1 kali aja langsung masuk terus digunting. Ya, gitu ya caranya. Di 2 jarimu melindungi kepala bayi sama melindungi daerah sekitarnya. Satu sisi aja. Jangan banyak-banyak. Kasihan ibunya. lateral gitu. Iya, lateral boleh juga sih ke bawah, tapi kamu susah ini dan juga risikonya dia bisa robek ke anus. Jadi lebih baik kamu ke arah sini. Nah, gitu ya. Lalu tanganmu masuk di guntingnya masuk di tengah-tengah. 1 kali saja. 1 kali aja, ya. Paham ya? Paham. Oke, terus Jika kepala janin terlihat, vulva diameternya 5-6 cm, lindungi perineum dengan 1 tangan. itu namanya apa tadi kalau kepalanya sudah kelihatan begini? Kron. Kron. Ya. Ini kamu lindungin perineumnya. Lindunginnya begini tanganmu. Menggunakan ini lagi. Nah iya, tanganmu tuh sebenarnya di balik selimut ya, di balik kain. Tapi nanti tanganmu tuh bentuknya begini. Yang satu di atasnya begini untuk mengendalikan gerakan kepalanya ya. Jadi kalau begini tuh sebenarnya dia yang satu melindungi gini, yang satunya tangannya seperti ini. Jadi begitu nanti kepalanya keluar begini, kamu kendalikan supaya dia keluarnya pelan-pelan. Karena ini keluarnya bisa begini dia deh, bisa gitu. Tapi kalau anaknya tergantung kekuatan ibu ya. Kalau dia mengejarnya nggak karu-karuan, begini akhirnya kalau seperti itu robekannya sangat besar ya. Jadi kamu kendalikan pelan-pelan. Bisa kok kalau kalian kendalikan dia pelan nanti keluarnya. Oke, sekarang kamu peragakan bagaimana cara memegang ininya. Gimana tadi? Gini dokter. Seperti itu ya. Tapi ini ceritanya kamu di balik kain. Nah, seperti itu ya. Betul. Terus tangan satunya sini ya. Jadi bukan dorong-dorongan sama ibunya ya. Kamu hanya mengendalikan keluarnya. Dorong dalam. Ya. Jadi gimana cara kamu memegang kepalanya yang atas? Gini dokter. Seperti ini. Oh, ditutup. Iya, gini. Jadi kamu nanti bisa mengendalikan waktu kepala ya. Yang kanan tidak tertutup dengan selimut dokter. Enggak lah, bisa ditutup. Iya makanya kan aku bertanya. Ditutup siapa bisa tahu. Masa gini ntar. Ya, jadi kan ini nanti kan kepalanya yang ini kan menahan perineum ya kan. Nanti kan kepalanya keluar begini kan Dek ya. Nah seperti ini kan. Nah yang sini tanganmu yang kanan. Kalau kamu bertangan kanan ya mengendalikan ini, yang kiri menahan regangan perineum. Jadi biar perineumnya kalau ditahan begini dia nggak terlalu robek. Kan ada yang nahan. Yang ini nahan kepalanya. Oke. Nah, terus Cek dah lilitnya. sekarang kamu pegang deh.
Itu dari bawah ini kayak gini, ceritanya begini ya. Yang satu megang, nah seperti itu. Ini ceritanya udah mau keluar nih. Terus Ini cek lilitan tali pusat di... udah keluar tak ini? Oh belum. Minta ibu mengerang sambil Nah, bernafas iya. cepat dan Iya Bu, dangkal. ibu mengajar Bu. Ibu ngejan Bu. Terus Udah. Cek lilitan tali pusat. nah, udah keluar ya. Kalau keluar kan dia begini nanti. Nah, ceritanya ini dia ada lilitan tali pusat. Ceritanya. Gimana tadi kalau longgar? Keluarkan lewat kepala bayi. Ayo kamu keluarkan, kamu longgarkan. Langsung dikeluarkan. Iya. Nah, kan ini longgar ya. Kalau longgar langsung keluarkan aja tali pusat terus. Terus. Nah, gitu ya. Biar semangat. Gitu. Jadi biar nanti dia bisa keluar. Kalau lilitannya ini, lilitannya ketat. Diklaim di kuning. Nah, kamu klem. Nah, klem dengan klem tali pusat di satu tempat. Terus kemudian satunya lagi kamu klem dengan klem koker ya. Pakai gini dokternya. Iya. Oh, nggak usah. Nggak apa-apa. Pentingnya masih ditaruh apa? Iya. Penting Kan udah keluar. Ini kalau tali pusatnya melilit di leher. Kalau tali pusatnya nggak melilit ya nggak usah ya diginikan ya. Kalau tali pusatnya masih di dalam, kalian nggak perlu seperti ini. Ini kalau tali pusat melilit di leher kadang-kadang bisa mengganggu keluarnya jadi lama. Nah, kebalik tanganmu dari sini. Dilindungi dengan 2 jari lalu. Nah seperti itu ya. Ini menghadap ke atas. Oke? Ya. Karena itu susah kan kulitnya di dalam Tata. Pentingnya kan baca otomatis dari Ini kan udah keluar kepalanya. Keluar udah. Nah, kepalanya udah lahir. lehernya. Sudah lahir. Nah, tapi yang lahir apa? Kepala sama lehernya. Bahunya udah lahir belum? Belum. Di dalam ya. Oke. Ini ceritanya nggak ada lilitan ya. Terus Tunggu kepala janin lakukan putar paksi luar secara spontan. jadi gimana? Setelah dia begini kepalanya gimana? Putar Balik. keluar gini ya. Oke. Terus muter sendiri. Heeh. Jadi Pegang dia dari kepala. begini, terus dia begini kepalanya. Terus Di parietal, pegang Ada, kepala kamu di kesini deh, maju lagi deh. Letakkan tangan di bagian nah, parietal. jadi gini ya. Secara biparietal tuh tangannya di sini, satunya di sini, ya. Ini diputar gini dong. Enggak. Gimana? Coba. Di ke bawah Bagaimana? apa? Curamin Curamin ke bawah. bawah curang. Nah, bawah Keluar curang. bahu Kamu tarik curang keluar. ke sini, bahu depannya lah, sampai Gerak bahu lahir sampai depan bawah. lahir, Bahu ya. atas muncul. Terus curang kemudian ke atas. tarik ke atas sampai bahu belakang. Lalu Bayi pun lahir. ya. Alhamdulillah. Merambah Ya, sampai ke Masya Allah, Ibu Fira, Masya Allah. Dan, ini dan. Adon. setelah itu Lakukan penilaian afgan. bayi diletakkan di Atas. jadi namanya apa? IMD. Lalu bayinya kamu Selimutkan, hangatkan. dikeringkan kecuali telapak tangannya ya, semuanya dikeringkan, kepalanya dikeringkan, mukanya dikeringkan ya. Nah kemudian langsung ditempelkan, jadi bayinya hangat. Ini karena kalau bayi kedinginan nanti dia bisa juga nggak nangis ya. Nah setelah itu kalian kasih bedong bayinya ya, diselimutin sampai kepalanya gini, tapi dia tetap menempel di ibu ya. Lalu kalau kalian mau memotong tali pusatnya gimana? Kira-kira Ya sekitar 3 cm ya dari sini. 3 cm berapa deh dari umbilikus? Sini ya. Ini diklaim pakai ini. Jadi ini nanti ikut sama bayi ya. Terus satunya lagi sekitar 2 atau 3 cm dari yang pertama ya. Lalu ya gitu dulu. Jadi kamu lihat ini dengan jari lalu nah ya. hasil nonton Resident Evil. Gitu ya. Oke, dan ini bayinya dia di IMD. Oke. Gampang ya? Tapi bingung dong? Makanya kalian harus coba ya bagaimana cara memegang biparietal ya. Jadi biparietal tuh dengan gini
Pak Mulungi pegangnya begini. Gimana kalau parietal? Gimana tadi? Nah, seperti itu. Ya, betul. Jadi kamu cukup tariknya begini, nggak perlu diongke-ongke ya. Cukup kamu tarik ke bawah. Kalau sudah lahir ininya baru kamu tarik ke atas. Setelah itu dia akan meluncur. Tanganmu yang bawah ini ke bawah, tangan yang satunya ke situ. Langsung ditarik. Beda lagi ya. Ditarik gini. Gini posisinya gitu kan. Boleh kadang-kadang bisa juga dipegang kakinya begini ya. Kakinya. Ada juga sama kalau yang kakinya aja dipegang. tapi Seperti ini ya, baru setelah itu kamu sambil dikeringkan. sambil dikeringkan, dinilai outdoor score-nya, kamu hangatkan, kasih lampu gitu. Ya? Bentar, ini bertanya. Untuk yang dicek refleks-refleksnya itu pada saat kapan? Ya, kalau sudah selesai IMD ya. Berarti benar-benar setelah selesai Ya, semuanya. atau bisa sambil jalan juga bisa sih. Kamu udah selesai begini, lalu kan kamu nilai outdoor score-nya kan, nangisnya bagaimana, lalu dia kulitnya warnanya bagaimana ya, 0 menit, 5 menit ya kan. Terus kamu boleh cek kalau refleks-refleks itu kan nggak termasuk ini ya, kamu lihat kan bayinya gini nggak, gini atau dia letoy ya, kan ada nilainya sendiri. Berarti Oke? Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kamu tadi bingung, katanya bingung. Boleh boleh. misalnya dengan kasus yang mungkin jadi aku kalau sudah dibaca kan harus dilakukan perubahan. Tapi kalau misalnya keadaannya kayak gitu sudah dirupa, apakah boleh harus dilakukan SC? Apakah boleh dilakukan Enggak, mana yang lebih cepat? Kamu SC nyiapin kira-kira berapa lama? Kalau kamu di puskesmas, kamu bisa-bisa perjalanan ke sana udah keluar duluan ya dia ya. Jadi mana yang cepat meskipun fatal distress, tapi kalau dia sudah mau lahir kalian pimpin pengejaran. Kalau perlu di epis biar cepat. Tapi kalau nggak